Aktsiru zikrul maut. Perbanyaklah oleh kalian akan mengingat kematian. Fa innahu, karena sesungguhnya mengingat kematian itu yumahizul dzunub, akan membersihkan dosa. Wa yuzahidu fid dunya, dan akan menjadikan zuhud di dunia ini. Fa in zakartumuhu indal ghina, dan jika kalian mengingatnya ketika kaya hadamah, maka mengingat kematian itu insya Allah bisa meruntuhkan, bisa menghancurkan angan kekayaan itu. Wa in zakartumuhu indal faqri, dan jika kalian mengingat kematian itu di saat fakir, di saat miskin, ardakum bi'aisyikum, maka engkau akan ridho dengan kehidupan kalian. Ummahat hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dari hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat manusia. Kata baginda Rasul, perbanyaklah mengingat mati. Ibu, Bu, ingat nggak sama mati? Ingat. Mengingat kematian itu silahkan, boleh ibu sekalian. Yang tidak boleh itu mengharapkan mati, meminta mati. Ya Bu? Nah, ibu-ibu, kalau kita terus ingat dengan kematian, silahkan. Ketika kita sholat, yang kita bayangkan sholat kita seolah-olah sholat terakhir, karena bisa jadi kita tidak akan bertemu lagi dengan sholat berikutnya. Apa yang dibayangkan kalau seandainya sholat kita jadikan sholat terakhir? Kita bayangkan kalau seandainya kematian akan datang kepada kita. Supaya apa? Supaya sholat kita tambah khusyuk. Sekalian, begitu juga kalau ibu-ibu rajin nih datang ke majlis, datang ke musholla ini. Kita ingat Bu, jangan-jangan ngaji sekarang ini ngaji terakhir. Amin. Siapa tahu ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang bisa menjamin satu hari esok kita akan hidup lagi? Atau 1 jam ke depan, bahkan 1 menit pun tidak ada yang tahu apa kita masih hidup. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, boleh kita mengingat mati. Kalau ibu ingat mati, kira-kira persiapannya apa Bu? Ibu sudah beli kain kafannya? Belum. Ibu sudah nyiapin kuburannya? Oh, belum juga ya. Jadi cuma ingat doang ya Bu ya. Apa yang diingat hutang gitu Bu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita dianjurkan untuk mengingat kematian? Insya Allah jadi ngingetin sama dosa kita Bu. Biasanya kalau kita mengingat kematian, yang kita bayangkan dosa-dosa kita. Dosa kita banyak apa enggak? Aduh ya Allah, ya Rabb, dari mulai kita belum menikah sampai sudah menikah, sampai punya anak, dosa kita makin banyak tuh.
Kita ingat dengan kematian, kita ingat dengan dosa-dosa kita, tujuannya supaya kita bisa bertobat, supaya kita memohon ampun kepada Allah sebelum datang kematian itu. Makanya ibu nanti kalau habis ngaji ini, kita sama saling bermusafahah, saling memaafkan di antara kita. Karena khawatir tidak ketemu lagi. Benar gak Bu? Wa yuzahidu fid dunya. Dan mengingat kematian itu bisa menyebabkan kita berlaku zuhud di dunia ini. Zuhud berarti mengambil yang penting saja dari dunia. Bukan anti dunia, tapi mengambil bagian yang paling pentingnya saja dari dunia. Tidak hubbud dunia, tidak terlalu cinta dengan dunia. Sebab memang ibu sekalian, yang paling sulit buat kita kalau kita sudah terlalu cinta dengan dunia. Lihat urusan ibadah jadi tergoda dengan urusan dunia. Ketika sholat, karena sebab kita selalu dibayangi dengan urusan dunia, terlalu cinta dengan dunia, maka kita ingat dengan urusan itu. Lagi sholat, ingat Bu, duh can bayar hutang ini padahal selewat tanggalnya. Ingat tak kira-kira? Dunia. Waktu ibu jalan-jalan ke pasar, ibu naksir baju, waktu itu ngantongin duit tapi gak dibeli. Belum dibeli padahal di hati pengen banget. Itu sholat kira-kira kebayang apa enggak Bu? Kebayang. Bahkan ibu niat Bu, dia lagi sholat niat, nanti besok mau balik lagi ke pasar. Begitu besoknya balik lagi, bajunya udah ada yang beli. Kira-kira kalau sholat inget lagi apa enggak itu Bu? Inget lagi, terus saja begitu. Urusan dunia terus dibayang-bayangi. Bu sekalian, jadi ambil yang penting dari dunia. Itulah zuhud. Fa in dzakartumuhu indal ghina hadamah. Jika kita mengingat kematian itu di saat kita kaya, maka insya Allah akan meredam Bu kekayaan kita itu. Ingat, lamun kurang kaya, lamun kurang loba duit, lamun maot kira-kira dibawa moal. Moal sugan cincin hiji dibawa moal. Moal buntu emas hiji dibawa moal. Moal. Namun bisa kene dilepas mah dilepaskan tah untuk emas. Sekalian yang dirahmati Allah. Jadi lamun kerkaya ingat kata maut, insya Allah mengingatkan diri kita bahwa sesungguhnya harta tidak akan dibawa. Mobil halus ikut-ikutnya mah sampai ke pemakaman, tapi setelah dari pemakaman balik lagi. Bener nggak Bu? Istri cantik karena yang meninggal suami, atau sebaliknya, ketika istri yang meninggal suami yang menghantarkan, suami ganteng atau istri yang cantik sekalipun yang menghantarkan keluarganya, yang disayanginya, tetap Bu cuman sampai saat itu. Setelah itu balik mau Ibu? Balik lagi nggak Bu ke rumah? Rumah istana Bu, semegah apapun istana itu, ketika dia meninggal tetap tidak akan ada yang dibawa di rumah itu. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kekayaan kita ini hanyalah titipan saja. Selebihnya akan diserahkan kepada keluarga kita. Kita mah nggak bawa apa-apa. Bener apa Bu? Jadi kalau kita ingat kematian di saat kita kaya, maka insya Allah itu akan meredam segala ambisi keduniawian kita. Wa in dzakartumuhu indal fakri ardakum bi'ansyikum. Dan jika engkau mengingat kematian itu di saat fakir, insya Allah akan menjadikan kita ridho dengan kehidupan kita. Amin. Ibu geuning hirup ibu miskin wae kaceun dan naon atuh.
kege bakal maut, dalamun maut mah emang kos kieu geus alhamdulillah we tarima. Nu penting mangke di akhirat bahagia. Amin. Amin. Hayang gitu. Hayang gitu. Di dunia na ripuh daek hayang gitu. Hayang nama di dunia bahagia. Amin. Di akhirat bahagia. Inginnya. Tapi dengan kefakiran ini akan mengingatkan kita akan banyak ridho. Urang mah dah hirup teh Bu, alhamdulillah dahar ge teu loba ngan sapiring, bener teu Bu? Sarua batur ge daharna sapiring. Teu saeutik Bu, batur mah Bu lamun ngadahar sayur-sayuran teh langsung asam uratna kambuh, bener teu? Geuning urang mah alhamdulillah di dieu sarua. Itu kan bagian dari nikmat Allah. Sesungguhnya ibu sekalian, kaya atau tidak kaya itu bukan diukur dari banyaknya harta. Dalam diukur ku harta mah ibu sekalian, insya Allah da ibu teh asupna jelmana asup ka jelma kaya itu. Golongan jelma kaya. Amin. Di mana ukuran jelma kaya? Dahar sapoe sabaraha kali Bu? Tah geuning sarua jeung jelma kaya. Bener teu Bu? Keur meuli es aya? Aya sarua. Tuh. Ibu osok jalan-jalan jeung Kapolri. Da sarua Bu jalan-jalan, orang kaya jalan-jalan, urang ge sarua jalan-jalan. Bener teu? Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ukuranana di mana atuh kekayaan itu? Gina nafsi cek Nabi. Laisal gina an kasrotil mal, walakinnal gina nafsi. Bukanlah ukuran kekayaan itu banyaknya harta, bukan. Tapi ukuran kekayaan itu adalah gina nafs, di mana hati merasa cukup. Hati ngerasa cukup, eta jelma berarti jelma kaya. Makana doana, ibu doana, di mana ibu ingin mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, pengen gak Bu? Hayang tuh Bu? Ibu ngadoa, hayang boga mobil, aya mobil. Ngeunah tuh gitu tak? Ibu ngadoa hayang boga imah, aya imah, aya teu gitu. Masya Allah. Ibu doakeun sing loba maca Allahumma tuhya. Ya Allah, di mana butuh? Bu sekalian, tong mewah-mewah teuing hirup mah. Bising teu kuat mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Kita sudah siap belum mempertanggungjawabkan nanti di akhirat? Loba teuing bising ripuh ibu. Bener teu? Ulah jauh-jauh. Lamun ibu kita semuanya ini, sebutlah ibu lah. Dibere Bu bantuan ku pemerintah saurangna 100 juta. Daek teu? Daek. Kira-kira lamun saurang dibere 100 juta, pertanggungjawabanana ka pemerintah hese apa gampang? Hese. Nyeun laporanana kudu sesuai, tingali kana kwitansinya ieu bohong apa bener, mana barangna nu dibeuli tuh. Eta karak pertanggungjawaban ka pemerintah. Bagaimana kalau kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah ini? Maka pertanggungjawaban kita pun begitu berat di hadapan Allah. Makanya jelema nu kaya mah ibu, berarti eta jelema geus siap-siap, geus boga perjawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Kira-kira kurang siap kaya apa teu ya? Lamun siap kaya berarti kudu siap jawabanana ya. Di hadapan Allah, lamun dibere harta nu leuwih. Kanu beratna eta seperti orang bertanggung jawab ketika diberikan harta, dibantu harta oleh pemerintah.
pertanggungjawaban lagi luar biasa berat. Nah ibu sekalian, lamun keur maot biasana inget kabeh. Ya Allah, tuh ai keur maot mah jadi ngelus dadai. Jadi rumaos, jadi ngarasa ka urangna, bener teu Bu? Geningannya si pulan teh ngumunangan lebih sakit, amanah sakit. Ya Allah, ya. Nah ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah mengingatkan kita semuanya untuk senantiasa mengingat kematian. Tapi ibu tong salah, inget maut. Ya boy inget maut terus, lamun rek naon-naon inget maut, hati-hati. Keur salat inget maut terus, aduh aing mah inget maut terus, hati-hati. Da godaan setan ge ngagoda jelema di mana keur ibadah supaya teu khusyuk ibadahna, digoda terus ku setan. Dibisikan inget maut terus we dibisikan dengan inget mati. Sampai-sampai salat ge jadi teu khusyuk. Nu kuduna khusyuk inget maut jadi teu khusyuk. Gara-gara naon? Inget maut. Eta teh berarti aya campur tangan setan. Nepikeun ka poho rokaatna ieu sabaraha rokaat gara-gara inget maut sih. Tuh. Ai tadi maca surat naon ya geus di kamari maca suratnya. Hati-hati berarti eta mah geus digoda ku setan, Ibu. Nah, Ibu sekalian, da setan mah pangteresepna paling tidak senang kepada orang yang ibadah kepada Allah. Nah, karena digoda ku setan supaya manusia tergelincir ibadahnya. Nilainya jadi tidak sempurna. Ya, begitu. Ibu jelas? Jelas, Bu? Mudah-mudahan banyak hikmah yang dapat kita petik dan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Mari kita bersama-sama tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.